Sudah selesai guys ya, sudah kita rapikan, sudah kita tes. Alhamdulillah sekarang normal ya. Normal. Kemarin di nomor 1 dan 2 nggak ada perubahan ya. Kalau kita cabut, nah sekarang ada ya. Bagus guys ya. Oke, itu cara kerja kita ya. Jadi kita cek dulu bagian kelistrikannya, pin-pinnya, sinyal-sinyalnya, baik itu sinyal coil maupun sinyal injektor, busi, pengapian, kita cek semua untuk mengatasi kepincangan di unit apapun ya. Di unit apapun. Kecuali kalau Nissan itu agak berabe. Kenapa? Kalau Nissan itu harus buka-buka intake ya. Nah, itu ada alatnya khusus, kita bisa menggunakan scan. Cara ngetesnya satu-satu di scanner ya. Oke, untuk extra pennya juga udah normal, hidup mati. Itu biasanya kita lakukan tes sampai 5 kali ya. Hidup mati. Oke. Nah ini, jadi kerja kita jangan asal ngawur, kita cek perlahan, teliti, sabar, telaten, ikutin prosedural kerjanya juga. Hasilnya kayak gini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Salam sehat semuanya untuk kalian dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, itu paling utama ya. Diberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas. Kemudian diberikan rezeki yang berkah berlimpah, amin. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Avanza Old atau yang tahun lama ya, tahun 2005. Dia mengeluhkan pincang, akselerasinya terganggu. Terus kebetulan mobil ini kata si ownernya belum diapa-apain katanya ya. Dan Toyota Avanza-nya juga ini yang tipe engine K3DE. Tentunya yang K3DE itu yang non VVTi ya. Kalau yang VVTi itu K3VE tipe engine-nya. Jadi seperti ini guys. Oke, kita hidupkan dulu. Jadi cara menghidupkan mobil injection, kita harus tunggu fuel pumpnya mati dulu ya. Nah, baru kita hidupkan. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kadang-kadang dia ada nembaknya ya. Nah, kayak gitu tuh. Oke, kita lanjut nanti ke depan, kita cek, kita periksa apa yang terjadi ya. Oke, cara periksanya gini guys ya. Kita cabut satu-satu ya, mulai dari depan atau belakang nggak apa-apa ya. Nah, ada perubahan. Nomor 3 ada perubahan. Kemudian nomor 3 ya, tadi nomor 2 ya. Nah, ini nggak ada ya. Kalau api ada ya. Kemudian nomor 1. Nah, ada perubahan. Ini indikasi kalau nggak busi injektor ya. Kita cabut dulu injektor 1. Nah, nggak ada perubahan kan. Ini nomor 1 tuh, nggak ada perubahan. Nanti kita cek sinyalnya ya. Nah, untuk sinyalnya dia pinnya keluar negatif ya. Si test pennya kita ke positifan dulu yang satunya guys. Untuk ngecek sinyal. Sinyal dari ECU menuju injektor ya. Oke, kita cek. Nah, sinyal ada ya. Berkedip kan. Nah, yang satunya ini apa namanya, positif ya, positif. Oke, kita pindahkan. Nah, ada ya.
nyala ya. Berarti untuk ECU dia aman. Nanti kita cek antara busi, mungkin bisa juga kompresi nyebrang dari 1 ke 2 ya. Karena sering terjadi kompresi itu bisa nyebrang pecah di bagian packing cylinder head nomor 1 sama nomor 2, kadang-kadang nomor 4 sama nomor 3 ya. Nanti kita cek bareng-bareng, kita cek dulu businya. Oke, sudah kita cabut busi nomor 1 sama nomor 2. Kita coba tes pengapiannya ya. Hidupkan. Oke, untuk apinya ada ya. Berarti untuk busi aman, ini positif. Penyakitnya ada di packing cylinder head, dia mungkin putus ya antara 1 dan 2. Kita eksekusi dulu, guys. Oke, lanjut. Sudah kita buka ya. Nah, setelah kita buka, kita lihat di nomor 1 ini nih. Nomor 1 sama nomor 2 dia nggak kebakar ya, basah kena bensin ya. Kalau nomor 3, nomor 4 dia aman. Ternyata si packingnya itu masih orinya ya, masih bawaan. Nah, kayak gini nih. Kalau orinya dia masih kuat ya, masih kuat, nggak karat. Nah, itu ke apa namanya, keistimewaannya packing cylinder head yang plat tapi yang asli ya. Kalau yang asli itu dia nggak berkarat, berbeda dengan packing flat yang kita beli di pasaran, dia tuh cepat berkarat. Kalau nggak percaya, bisa dibuktikan, dilemparin aja ke luar ya, keluar ketika lagi hujan. Nah, besok pagi pasti karat kalau yang dapat beli dari toko-toko atau di pasaran ya. Kalau yang asli ini nggak bakalan karat guys. Nah, makanya kenapa kita selalu merekomendasikan menggunakan packing yang cling reed ya. Kenapa? Karena si bagian permukaan ininya juga kan ya, namanya juga udah kena panas, kemudian udah kropos ya kan. Kalau untuk packing cylinder head yang cling reed itu kan elastis dia. Nah, kayak gini nih. Nah, ini punya Xenia K3VE, K3DE sama ya. Yang VVTi maupun yang non VVTi. Nah, itu masih sama. Berbeda dengan yang punyanya Grand Max. Nah, kalau Grand Max kayak gini nih. Perbedaannya di sini, guys. Perbedaannya di lubang yang ini nih. Nah, ini nih ya. Dia kecil, lubang ininya kecil. Kalau yang K3VE, K3DE dia lebar. Nah, ya kan, beda kan tuh. Tapi masih banyak juga yang salah. Grand Max pakai punyanya Avanza K3VE, K3DE. Nah, itu biasanya gejalanya dia sering overheating, nyolong ya. Overheating nyolong, kemudian si air radiatornya pun selalu masuk angin. Karena apa? Untuk 3SZ engine-nya Grand Max, si radiator itu kan jauh ya, jauh ada di depan, sementara engine ada di belakang. Jadi selangnya itu atau vivanya itu panjang, sehingga dia membutuhkan bleeding yang akurat, yang nggak boleh asal-asalan. Terus ada buat bleedingnya juga. Avanza juga sih ada buat bleedingnya, ada di depan ya, guys. Jadi kita harus cermat uh, melihat packing mana untuk Grand Max, kemudian packing mana untuk Avanza. Serupa tapi tak sama nih, kayak gini nih ya, serupa tapi nggak sama tuh ya kan. Tapi masih banyak juga pedagang-pedagang yang ngeyel katanya sama. Ya jangan nurut ke pedagang lah ya. Kan kalau Grand Max itu kan engine-nya miring, kalau Avanza itu kan berdiri, terus outletnya juga kan berbeda. Outletnya kalau untuk Avanza ada di belakang, kalau untuk Grand Max ada di depan, kemudian selang pipanya juga yang ke radiator panjang juga gitu guys. Jadi ada perbedaan, terus ada efeknya juga kalau
punyanya Avanza dipasang ke Grand Max. Nggak bakalan bener, pasti nyolong-nyolong overheating ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ini ya. Silinder head yang nomor 1 sama nomor 2 dia nggak terbakar ya, padahal si busi bagus, kemudian api juga bagus, kemudian ini basahnya basah bensin ya. Basah bensin berarti injektor main juga ya. Terus kita tes kebocoran palepnya. Oke, kita isi bensin dulu di bagian sini guys. Ini untuk in ya. Oke, lanjut. Ini udah kita isi bensin ya. Untuk bagian intake-nya udah kita isi bensin. Untuk palepnya masih aman ya, nggak ada yang bocor. Ini untuk intake. Untuk intake-nya guys. Kalau bocor-bocor kayak gini nih sedikit tuh nggak apa-apa ya. Bentar-bentar susah ya. Nah, kalau bocor-bocor kayak gini nih, rembes-rembes kayak gini nih, wajar ya. Wajar. Nah, nanti kita coba juga yang di bagian exhaust. Terus kalau misalkan nanti si ownernya minta di skir sekalian, kayak kita skir. Cuman kalau skir untuk mobil Avanza yang menggunakan valve lifter kayak gini tuh harus hati-hati ya. Harus hati-hati, kenapa? Karena masing-masing lifter ini ada kodenya ya, ada nomornya, ada angkanya ya. Jadi nggak asal ngawur bongkar kemudian pasang, nanti bisa keliru ketika kita rakit, kemudian kita install ke unit, pas dihidupin bunyi yang aneh-aneh, terus pincang. Itu guys ya. Ditandain aja, dikasih angka 1 sampai 16. Oke, untuk yang intake-nya masih aman, nanti kita coba yang exhaust. Oke, kita coba yang exhaust ya. Yang X atau knalpot. Isi kayak gini nih. Gak usah banyak-banyak sih. Gak usah banyak-banyak. Terus ya, bentar. Aman juga ya, masih aman. Berarti ini kesimpulannya ada di packing cylinder head, karena udah termakan usia juga. Unit ini kan kebetulan tahun 2005 ya, sekarang udah tahun 2025. Nah, nanti kita ganti si packing head, kemudian kita periksa lagi, kita ukur valve-nya sekalian ya. Untuk valve-nya itu untuk intake itu sekitar 18 mm, kemudian toleransinya dia bisa pakai 20, ke bawahnya dia bisa pakai 15 ya. Kalau untuk exhaustnya itu ada di 31, 32 ya. Nah, itu bisa kita menggunakan 35, kemudian toleransi ke bawahnya bisa juga 28 ya, nggak apa-apa ya. Kalau untuk ngikutin standarisasinya bawaan pabrikan 1832 itu sulit sekali ya, sulit sekali. Terus kita harus banyak palepnya juga ya, palep, apa namanya, valve lifter ya, harus banyak valve lifternya untuk dioplos, dipilih-pilih ya. Oke, nanti kita lanjut, kita bersihin pelan-pelan, kita ganti cylinder headnya lagi, packing headnya ya. Oke. Oke, lanjut guys. Sebelum kita pasang packing cylinder headnya, kita kasih lem dulu ya ujungnya depan ya, tipis-tipis aja guys. Tipis-tipis, jadi nanti nggak bingung kalau ada kebocoran dikirain dari switch oli, padahal dari sini ya. Ini untuk Grand Max atau Avanza diusahakan ya, diusahakan di ujungnya dikasih lem kayak gini nih, tipis-tipis aja guys, tipis. Terus di bagian sininya juga nih, lubang oli ya, kita kasih lem juga nih sini nih ya.
Jangan terlalu tebal, tipis, yang penting nggak terjadi kebocoran. Nanti kalau terjadi kebocoran kan repot juga, harus buka-buka silinder head lagi. Sampai sini guys ya, ini ujung ini nih, kita kasih lem. Nggak boleh tebal-tebal, tipis aja ya. Oke, kita pasang guys. Kita pasang, terus kita taikan silinder headnya. Sebentar, kita ambil dulu silinder headnya, habis dicuci ya. Ini kerja cepat guys, karena mobilnya mau dipakai juga ya. Oke, nanti kita pasang dulu. Oke, silinder head sudah kita pasang. Kemudian baut-bautnya juga udah siapin ya. Nah ini nih kayak gini nih. Bersih kan? Bersih ya. Pokoknya kerja harus bersih. Hati-hati, pelan-pelan. Sebelum kita masukkan ke silinder head, baut-bautnya kita kasih oli dulu di bagian rak sini nih. Kayak gini ya. Tujuannya apa? Untuk nanti kita melakukan torsi ya. Karena kita mengencangkan bautnya selalu menggunakan torsi. Masukin pelan-pelan, awas seringnya ketinggalan. Semuanya ya dikasih oli. Kayak gini nih. Oke lanjut ya, sekarang tinggal mengencangkan baut silinder head ya. Kebetulan kita lagi kerja sendiri guys, anak buah lagi kawal-kawal itu apa, off-road ya. Kita kasih 2 kgm dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini 2 kgm ya. Dari tengah dulu guys ya. Melingkar seperti obat nyamuk guys. Kita lagi kerja sendiri guys, anak buah lagi kawal-kawal off-road ya. Kalau pakai kunci momen tuh, kunci torsi kayak gini presisi ya, nggak terlalu kendor, nggak terlalu kencang juga, karena kita mengikuti standarisasi. Meskipun nggak mengikuti standarisasi, bisa kita raba-raba, tapi kita menggunakan kunci momen ya. Misalkan standarnya ada di 8 kilo, ya kita gunakan 5 kilo, 5,5 ya. Karena baut yang udah lama, kemudian udah terpakai itu kan pasti berubah ya di bagian ratnya, kecuali baut-baut anyar, baut-baut baru ya.
kita menggunakan di 5,5 kgm ya. Biasanya sih aman, yang udah aman dan sering kita lakukan ya untuk Toyota, Xenia, kemudian Futura juga. Oke, kita lanjut nanti guys. Oke, sekarang tinggal pemasangan camshaft ya atau noken as. Si valve lifternya sudah kita pasang, jangan sampai ketuker ya, karena ada masing-masing ukurannya. Terus kita kasih oli dulu, camshaft yang in dulu ya, camshaft yang in dulu kita pasang. Oke, kemudian yang X, kalau yang in harus kita copot dulu ininya ya, si sprocketnya, terus kita cuci bersih semua sampai ke baut-bautnya kayak gini nih. Jangan lupa catokannya ini masing-masing punya nomor ya, I1, kemudian I3, I1-nya yang panjang di sini nih. Bukan I1, maksudnya catokan yang panjang di sini ini I1 sama E2 ya. Nah, ini kayak gini nih, bertahap ya. Terus si tanda panahnya dia harus menghadap ke depan semua ya. I2, I3, I4, I5. I itu intake ya. Kalau ini E, X2, X3, X4, X5 ya. Jadi si tanda panahnya itu harus menghadap ke depan semua. Oke, kita pasang bautnya, kita kencenginnya bertahap ya, mulai dari tengah dulu, 1, 2, baru kita pasang yang lainnya. Jangan dari depan dulu ya, kalau dari depan dulu khawatir nanti ininya yang panjang ini patah nih. Ini biasanya suka patah, hati-hati kalau pasang yang depan kayak gini ya. Harus benar-benar presisi, si ininya nih harus masuk ya. Nah kayak gini nih, kalau nggak masuk ini biasanya pas dikencengin dia patah. Oke, lanjut. Alhamdulillah untuk unit Avanza-nya sudah kita rapihkan dan sudah hidup ya. Nah, ini salah satu bukti ketika kita ganti si packing head-nya, karena di ruang bakar 1 dan 2 itu kan ada bekas bocor ya. Kemarin nggak sempat kita terangkan karena lupa ya, kelupaan, maklum ya, lagi kerja sendiri. Kalau untuk sekarang dia ada perubahan ya, kalau kita cabut di nomor 1 tuh ada perubahan ya. Oke, cuman ini ada satu coil yang udah lemah ya, coil nomor 4 yang ini nih. Yang nomor 2 lagi 13 ya, yang nomor 13 nih ya. Oke, nanti kita kasih tahu si owner suruh diganti ya. Kalau misalkan belum ada dana ya nggak apa-apa, masih bisa pakai, tapi harus diupayakan ya, karena apa, nanti takut merusak ke ECU. Oke, sekarang udah normal, udah beres, udah berhasil, alhamdulillah nggak ada pincang ya. Mantep ya. Nah, jadi kalau kerja itu kita teliti, terus kita urut ya, mulai dari pengapiannya, kemudian dari pin soket yang menuju ke injektor atau yang ke coil, yang dari ECU ya, itu untuk mengatasi kepincangan. Nah, jadi jangan asal main tebak, asal main tembak, oh ini harus ganti ininya, oh ini harus ganti coilnya, oh ini harus ganti injektornya. Tapi kita pelan-pelan, kita analisa, kita cek, ya seperti ini, hasilnya kayak gini ya. Jadi kita nggak salah analisa, nggak salah prediksi. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup.
Salam dari saya untuk semuanya. Andika Motor mohon undur diri. Salam sehat semuanya dimanapun kalian berada. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.